Halo Bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah webcam, bukan sebuah doang, tapi dua buah webcam dari JT Indonesia. Jadi kemarin tuh JT Indonesia baru aja ngirimkan dua unit webcamnya. Yang pertama itu adalah JTW6 series dan yang kedua adalah JTW7 series. Sebenarnya sih JT Indonesia itu memproduksi 5 varian webcamnya. Yang pertama itu ada JTW1 series, JTW2 series, JTW5 series, JTW6 series, dan JTW7 series. Varian tertingginya webcam dari JT Indonesia, Bre. Kenapa sih JT Indonesia tiba-tiba memproduksi sebuah webcam, bukan sebuah sih tapi 5 varian webcam? Ya karena harga webcam sekarang itu lagi naik-naiknya, Bre. Udah kayak artis naik daun gitu kan, Pak. Harga webcam semua itu bener-bener mahal banget sekarang, Pak. Karena apa? Ya karena sekarang itu serba di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, kuliah di rumah, bahkan kalian ngelamar pekerjaan di rumah gitu kan, pakai webcam gitu buat interview gitu kan, segala macam. Jadi memang harga webcam itu sekarang lagi naik-naiknya. Orang terakhir saya cek aja webcam yang saya pakai pribadi yaitu Logitech C920 itu harganya ada yang 3.800.000. Gila nggak tuh 3.800.000 harga webcam? Dulu saya beli cuma 150, itu memang hoki-hokian sih karena memang penjualnya itu nggak tahu harga gitu kan. Sekarang 3.800.000 gitu loh. Mungkin harga aslinya dulu itu sekitar 1,5 jutaan ya, tapi itu naiknya gila loh. Udah 2 kali lipat naiknya, Pak. Jadi iya memang harga webcam ini naik-naiknya. Makanya produsen-produsen kayak mobile ataupun gaming PC itu berlomba-lomba untuk memproduksi sebuah webcam dengan harga yang cukup terjangkau gitu loh, Bre. Jadi memang webcam sekarang tuh amat sangat dibutuhkan sekali. Makanya dengan kehadiran webcam murah ini seperti salah satunya si JT Indonesia ini memproduksi webcam, ya kita jadi terbantu lah gitu. Karena memang harga webcam sekarang mahal banget, Pak. Oke lah, kita langsung bahas aja dari unitnya ini. Nah, Bre, dari kedua webcam ini tuh mempunyai spesifikasi yang sama di atas kertasnya. Jadi tuh saya nggak terlalu membahas lebih detail mengenai spesifikasi yang ada di kedua webcam ini gitu loh, Bre. Dari kedua webcam ini kalian bisa lihat desainnya itu ya hampir mirip lah atau sama, bisa dibilang nggak sama-sama banget sih. Saya lebih suka desain dari si JTW6 series. Kenapa begitu, Bang? JTW6 series itu desainnya lebih sedikit menarik lah gitu daripada JTW7 series gitu loh. Ya memang sama-sama sih, di bagian kiri dari kedua webcam ini tuh ada tulisan HD 1080p. Lalu di bagian kanan dari webcam ini tuh ada branding logo JT yang menurut saya nggak terlalu besar lah. Pas banget lah gitu branding logonya. Dan di bawah tulisan HD 1080p itu ada logo kayak wifi gitu ya, kayak antena gitu, yang kalau misalkan kita menggunakan webcamnya itu nanti logonya bakalan menyala warna hijau. Dan sedangkan di bawah tulisan JT itu ada logo kayak power gitu. Jadi kalau misalkan kalian sedang tidak menggunakan webcamnya, itu nanti akan menyala warna merah gitu loh, Bre. Lalu di bagian lensanya itu ada cover kayak frame gitu, warnanya silver, itu namanya aperture ya. Kalau dilihat dari desainnya sih saya nggak ada komplain sama sekali, nggak terlalu norak lah gitu. Kalau misalkan kalian perhatikan, itu di bagian JTW6 series itu ada 2 lubang, yaitu untuk mikrofon, tapi di bagian JTW7 series itu cuma ada 1 lubang aja, Bre. Kalau misalkan dari build quality-nya sendiri sih saya nggak ada komplain sama sekali ya. Ya memang build quality dari webcam kan pakai plastik gitu loh, Bre. Dan saya lebih suka yaitu di bagian gagangnya atau penjepitnya itu bener-bener solid banget build quality-nya. Dan itu tuh ada pelindung kayak plastik gitu, jadi memang nggak bikin lecet permukaan monitor kalian kalau misalkan kalian mau taruh di monitor gitu, kayak yang sedang saya gunakan ini gitu. Dan jangan khawatir kalau misalkan kalian nyari, Bang bisa nggak sih webcam ini dipakai di tripod gitu atau di mini tripod kayak gini nih buat saya pasang kalau misalkan saya taruh di atas CPU gitu kan, atau saya taruh di mana gitu loh. Bisa aja karena memang kedua webcam ini tuh udah ada lubang holdernya. Jadi kalian bisa pasang di tripod gitu kan kalau misalkan kalian mau presentasi gitu kan, mau cari kerja gitu kan, atau mau presentasi kuliah. Terus misalkan kalau kalian mau streaming gitu kan, main game, kalian bisa pakai mini tripod ini ditaruh gitu kan di bawah gitu. Kalau misalkan kalian mau ngeliatin muka kalian dari bawah gitu kan, bukan dari depan monitor, bisa aja karena ada lubang holdernya. Terus kalau misalkan kalian mau ngevlog pakai tongsis, ini kan ada bautnya nih, bisa aja nih webcam ditaruh di tongsis gitu kan. Emang ada ya orang mau ngevlog pakai webcam gitu karena memang nggak punya kamera gitu ya. Oke, cukup. Dan gimana sih, Bang, kualitas dari kedua webcam ini? Kalau misalkan kita pakai gitu kan, langsung aja kita tes menggunakan aplikasi kamera bawaan Windows 10 dan menggunakan software Streamlabs OBS untuk live streaming di YouTube ataupun di Facebook gitu loh, Bre. Langsung aja kalian simak videonya baik-baik. Oke, Bre, sekarang saya udah ada di depan layar komputer saya atau sedang di depan ketiga webcam yang sedang saya gunakan ini, Bre, atau yang sedang saya tes ini. Dan untuk webcam yang sedang saya gunakan ini adalah webcam daily drive saya, yaitu Logitech C920 yang biasa saya gunakan, yang harganya itu udah kayak harga motor, mahal banget, yaitu sekitar 1,5 jutaan. Yang mending saya beli motor daripada beli webcam gitu kan, mahal banget gitu. Dan untuk software yang sedang saya gunakan saat ini adalah software bawaan Windows 10, Pak, yaitu software kamera. Dan untuk modenya sendiri saya sedang menggunakan mode foto. Makanya ada kotak warna biru yaitu autofocus. Untuk kualitas visual dari Logitech C920 kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk warna hitamnya ini benar-benar hitam banget gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian lihat, ini tembok benar-benar putih banget, Pak. Aslinya ini tembok kotor gitu loh, Pak. Jadi memang untuk Logitech C920 ini udah kayak
kayak diedit sedikit gitu Pak, biar hasilnya itu bener-bener bagus gitu loh. Untuk backgroundnya juga kayak sedikit bokeh gitu atau blur gitu Pak. Gimana untuk kualitas visual dari webcamnya si JT series ini? Dan ini dia kualitas visual dari webcam JT W7 series Bre. Untuk kualitas visualnya sih kalian bisa lihat. Kalau dilihat sih perbandingan sama Logitech C920 untuk webcamnya si JT ini kayak lebih wide aja gitu loh Pak. Kayak lebih luas gitu loh Pak. Sebelumnya itu lemari nggak kelihatan tuh. Kerdus juga kelihatan di atas gitu kan. Jadi memang lebih luas gitu loh Pak. Kalau misalkan video call bareng teman-teman atau bareng keluarga nih muat banyak banget nih Pak gitu. Dan untuk kualitas visual dari webcamnya si JT ini menurut saya udah natural sih. Kayak nggak ada yang diedit gitu loh. Ini kotor-kotor hitam gimana gitu kan. Tapi untuk kayak warna hitam ini nggak terlalu hitam banget ya. Kayak hitamnya itu kusam gitu gimana gitu. Tapi untuk warna yang lain nih kayak warna biru kayak spray yang saya gunakan ini bener-bener biru. Terus kuningnya spray juga kelihatan kuning juga gitu. Jadi memang untuk saturasinya sih sebenarnya udah bagus. Nah, ini untuk kualitas visual dari webcam JT W6 series, adiknya JT W7 series, Pak. Ya, dari spesifikasinya sendiri sih sama aja, nggak ada yang beda dari spesifikasi di atas kertas. Refresh rate-nya itu 50Hz sampai 60Hz, untuk resolusinya sendiri 1920x1080p, tapi ini 25 fps gitu kan. Dan untuk sensor yang digunakan yaitu 1:2,7 inci CMOS sensor, dan untuk panjang kabelnya sendiri adalah 140 mm. Dan untuk fokus range-nya yaitu 20 mm. Jadi untuk spesifikasi di atas kertas antara JT W7 dan JT W6 series itu sama aja. Jadi untuk kualitas visualnya sih harusnya sama ya Bre. Oke Bre, jadi sekarang kita udah ada di dalam software Streamlabs OBS gitu kan, bukan OBS Studio gitu. Nah, ini menggunakan webcam Logitech C920. Dia tuh 1080p tapi udah 30 fps gitu loh. Jadi memang untuk ghostingnya ini lebih bagus lah, lebih smooth gitu loh. Tapi untuk webcamnya si JT itu kan masih 1080p tapi 25 fps gitu. Jadi memang untuk kualitas visualnya itu kayak sedikit diturunin lah gitu. Tapi dari 30 fps ke 25 fps itu nggak terlalu jauh kok. Nggak terlalu kelihatan begitu banget lah gitu perbedaannya. Jadi memang untuk ghostingnya juga nggak terlalu kelihatan banget atau nggak terlalu parah. Jadi masih smooth aja tuh buat pergerakan cepat. Nah, ini dia kualitas visual dari webcam JT W6 series. Ya sama aja sih sama kakaknya yaitu JT W7 series. Ini JT W7 series, ini JT W6 series. Oh, kayak kelihatan beda gitu ya kalau di software Streamlabs OBS. Ini JT W7 series, kayak JT W7 series tuh kayak keunguan sedikit lah gitu. Tapi untuk JT W6 series tuh kayak sedikit kekuning-kuningan gitu atau warm gitu ya Bre ya. Dan ini Logitech C920. Kalau di Logitech C920 malah kelihatan kayak lebih cool gitu loh. Filter cool tau nggak sih, kayak kebiru-biruan gitu Pak. Ini tuh saya nggak ada edit sama sekali ya. Bener-bener ini tuh senatural apa yang ada di webcamnya gitu loh. Atau settingan defaultnya bisa dibilang ya. Nah, kita coba untuk ganti di pengaturannya nih. Kalian bisa lihat tuh ada 3 webcam Pak. Kita bisa lihat yang pertama JT W6 series. Pengaturan videonya ada apa aja sih kita lihat. Gak bisa dipindah-pindah kecuali brightness-nya. Brightness-nya kita bisa atur. Jadi cuma ada pengaturan brightness doang ya untuk JT W6 seriesnya. Kalau kamera kontrolnya sendiri cuma ada exposure doang. Oh, exposure-nya nggak bisa dipindah-pindah, cuma dicentang doang. Nggak ada perbedaan sama sekali sih antara menggunakan exposure atau nggak menggunakan exposure gitu. Coba kita lihat untuk JT W7 seriesnya. Ada pengaturan apa aja? Tuh kan cuma ada brightness doang yang bisa kita atur-atur. Karena memang untuk webcam JT ini nggak ada software bawaannya gitu kan. Jadi kita cuma bisa menggunakan software dari pihak ketiganya atau Streamlabs OBS tuh. Terus untuk kamera kontrolnya juga cuma ada exposure, jadi cuma bisa diaktifkan dan nonaktifkan gitu, dan nggak ada perubahan sama sekali. Dan coba kita lihat untuk pengaturan Logitech C920. Nah, untuk Logitech C920 sendiri itu ada software bawaannya Bre. Kalian bisa download sendiri kalau misalkan kalian menggunakan Logitech C920 webcam gitu kan. Kalau kalian lihat di sini untuk pengaturan videonya itu banyak banget. Brightness, contrast, saturation, sharpness, white balance. Jadi hampir kebuka semua ya. Kita bisa ganti brightness-nya, kita bisa atur kontrasnya, kita bisa atur saturasinya juga biar lebih berwarna gitu. Sharpness-nya juga bisa ganti gitu kalau misalkan kita pakai Logitech. Terus kamera kontrolnya juga kita bisa ganti tuh. Zoom, terus fokusnya kita bisa ganti. Kita centang dulu tuh. Fokusnya tuh gokil. Terus exposure-nya bisa kita ubah juga tuh. Oke Bre, sekarang kita akan tes dari ketiga webcam ini untuk menjalankan low light mode atau mode gelap atau tidak ada cahaya sama sekali gitu kan. Karena memang nggak semua orang itu suka sama cahaya gitu anjir. Kayak nggak semua orang tuh nggak suka terang-terangan gitu Bre. Karena memang lampu itu kan menghasilkan panas. Kalau misalkan kalian itu nggak ada AC, jadi kan kalau kita pakai lampu kan ruangan kita jadi panas gitu loh Pak. Jadi memang kita akan tes low light modenya dari ketiga webcam ini. Yang pertama itu saya akan matikan lampu kamar saya, dan yang kedua saya akan matikan lampu lighting yang biasa saya gunakan gitu. Karena memang saya kan suka live streaming, bermain game, jadi saya butuh lighting biar muka saya cerah gitu kan Pak. Jadi pertama kita matikan dulu nih lampu ruangannya ya.
Nah bre, sekarang lampu kamar saya udah saya matikan, dan untuk webcam yang sedang saya gunakan saat ini adalah webcam Logitech C920. Dan untuk lighting yang saya gunakan ini cuma satu, yaitu lighting yang biasa saya gunakan untuk live streaming gitu. Dan kalau kalian lihat, muka saya ini kayak overexposure gitu, tapi ya sedikit aja gitu loh bre. Jadi muka saya itu masih kelihatan gimana gitu loh. Putih banget gitu loh bang. Kita coba lihat di webcam GT W7 series. Dan ini dia untuk kualitas visual dari webcam GT W7 series kalau misalkan lampu kamar saya matikan gitu pak. Ya sama aja sih, untuk muka saya ini sedikit overexposure gitu loh pak, tapi masih kelihatan lah gitu. Jadi untuk kualitas night mode-nya ini ya cukup bagus lah gitu. Tuh, untuk ghostingnya juga nggak perlu kelihatan gitu kan, jadi masih lancar aja untuk webcamnya. Dan kita coba untuk webcam GT W6 seriesnya gimana nih. Nah ini dia untuk kualitas visual dari webcam GT W6 seriesnya. Iya sama aja sih, muka saya juga overexposure gitu loh pak, tapi masih kelihatan lah gitu kan, karena memang ini lampu terlalu terang kali ya, jadi memang kelihatan overexposure gitu. Ya untuk night mode-nya sih udah cukup bagus sih. Tapi gimana kalau misalkan dalam keadaan gelap, bener-bener nggak ada lampu sama sekali bang? Dan ini dia bre, kualitas visual dari webcam Logitech C920 yang biasa saya gunakan. Kalian bisa lihat ini bener-bener gelap banget pak, cuma ada sumber cahaya dari PC, yaitu lampu RGB doang gitu pak. Bener-bener gelap banget gitu loh. Kalian bisa lihat ini cuma kelihatan muka saya sama mukanya Luffy gitu, sama leher saya ini kelihatan, tangan saya juga masih kelihatan sedikit gitu. Jadi memang backgroundnya ini bener-bener gelap banget pak. Serem banget gitu. Dan coba kita tes webcamnya si GT W7 series. Nah ini dia kualitas visual dari webcam GT W7 series. Kok beda ya? Kok beda banget sama Logitech C920? Ini bener-bener bagus banget low lag-nya gitu loh. Saya masih kelihatan, backgroundnya juga masih kelihatan. Ini ada kasur tuh di belakang tuh, kasur, ini kamera gitu kan. Terus ini layar saya masih kelihatan, baju saya juga masih kelihatan, muka saya juga masih kelihatan, headset saya masih kelihatan. Jadi untuk low lag modenya untuk webcam GT W7 series masih kelihatan bagus banget pak. Kita coba lihat webcam GT W6 seriesnya. Dan ini dia bre, untuk kualitas visual dari webcam GT W6 series. Bagus banget loh untuk low lag modenya loh pak, dibandingkan dengan Logitech C920. Saya nggak ada bener-bener nggak ada ngatur sama sekali ya, ini bener-bener default gitu loh pak. Untuk backgroundnya masih kelihatan, kamera saya juga masih kelihatan tuh di situ, terus kasur saya juga masih kelihatan tuh di belakang, terus lemari tuh masih kelihatan tuh lemari, ini korden juga masih kelihatan nih korden gitu. Jadi memang low lag-nya bener-bener bagus banget. Implementasi low lag di webcamnya si GT series ini bener-bener bagus banget ya. Nggak nyesel sih ini kalau beli gitu, karena memang nggak semua orang tuh suka sama yang terang-terangan gitu bre. Jadi orang tuh banyak kan suka yang gelap-gelapan gitu buat main game gitu kan, apalagi ya ruangan kalian nggak pakai AC. Kalau misalkan kalian pakai lampu nggak pakai AC kan ruangannya jadi panas gitu loh pak. Jadi lebih baik lampunya tuh dimatiin gitu loh. Oke bre, ini adalah kualitas audio dari mic-nya si webcam GT G6 series. Jadi menurut kalian gimana? Oke bre, ini dia kualitas audio dari mic-nya si webcam GT W7 series. Jadi menurut kalian gimana? Dan ini adalah kualitas audio dari webcam Logitech C920. Jadi menurut kalian gimana? Oke bre, itu dia video review dari saya tentang kedua webcam dari JT Indonesia, yaitu JT W6 dan JT W7 series. Jadi sekarang saya akan langsung aja kasih kesimpulan gitu kan. Menurut saya nih webcam udah terjangkau banget lah harganya gitu kan. Kalau kalian lihat harga webcam dari Logitech yang harganya 3.800.000, 2 jutaan, 1 jutaan, itu kan mahal banget gitu loh pak. Padahal fungsi dari webcam sendiri kan cuma nampilin muka kita gitu kan. Ya untuk harganya sendiri ini cuma 495.000. Itu bener-bener terjangkau banget untuk sebuah webcam yang beresolusi 1080p pak. Terus cakep banget lagi buat night mode gitu loh. Jadi ya saya sangat rekomen banget lah gitu, karena memang sekarang tuh semua orang butuh webcam gitu kan. Nyari webcam di mana-mana tuh harganya mahal banget, bahkan sampai kosong gitu loh. Nah sebelum saya mengakhiri video ini, JT Indonesia akan membagikan atau mengasihkan atau giveaway ke kalian satu unit webcamnya, yaitu webcam JT W7 series. Gokil nggak tuh? Jadi cara ikutannya gimana? Yang pertama kalian follow dulu Instagramnya Kudetek dan follow Instagramnya JT Indonesia. Yang kedua kalian subscribe channelnya Kudetek dan subscribe channelnya JT Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Dan kalian komen di postingan terakhir Kudetek, di linknya ada di deskripsi juga. Dan tag kedua teman kalian, komen kenapa kalian ingin memenangkan webcam dari JT Indonesia ini. Jadi itu aja video review dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.